Saya Yogi Prabowo, peserta Latsar CPNS KPU Angkatan Kedua, kelompok 4, subkelompok 1. Saya Zaki Fajriya Ramadiani, peserta Latsar CPNS KPU Angkatan 2, kelompok 4, subkelompok 1. Saya Yustika Aryas Marta, peserta Latsar CPNS KPU Angkatan 2, kelompok 4, subkelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS KPU Angkatan 2 dari kelompok 4 subkelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Zaki Fajriya Ramadiani, ada Yogi Prabowo, dan ada Yustika Aryas Marta. Hari ini kami akan berdiskusi mengenai pendidikan di era digital. Mungkin Bang Yogi bisa menjelaskan apa itu pendidikan di era digital. Baik, terima kasih Zaki Fajaria atas waktunya. Kita langsung saja ya. Pendidikan di era teknologi informasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan mengenai isu pendidikan di era digital saat ini. Saat ini kita nih hidup sekarang di era perkembangan teknologi informasi yang tumbuh sangat cepat ya. Teknologinya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari komunikasi, pekerjaan, hiburan, hingga pendidikan. Kalau dahulu tuh proses belajar identik sama buku, papan tulis, maka sekarang pendidikan mengalami perubahan yang sangat signifikan ya akibat perkembangan teknologi digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi ini banyak memberi manfaat kayak seperti kemudahan dalam proses pembelajaran. Saat ini peserta didik dapat memperoleh informasi hanya melalui HP-nya, Android-nya, dan internet. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini menunjukkan bahwa teknologi saat ini telah membuka akses pendidikan yang lebih luas ke masyarakat. Di dalam dunia pendidikan, penggunaan teknologi informasi ini dapat dilihat melalui berbagai bentuk, seperti penggunaan aplikasi pembelajaran daring, seperti via Zoom, video pembelajaran interaktif, e-book, atau mungkin melalui media sosial, sampai penggunaan AI atau kecerdasan buatan sebagai media pembelajarannya. Situasi dan kondisi ini tentu memberikan banyak manfaat ya. Salah satunya mungkin meningkatnya akses terhadap sumber belajar. Dulu tuh mungkin siswa hanya bergantung pada guru dan buku pelajaran yang ada di sekolah ya. Namun saat ini siswa-siswa tuh dapat belajar otodidak, belajar sendiri melalui internet, video edukasi, jurnal, sampai media pembelajaran lainnya gitu. Selain itu, teknologi juga mungkin membuat proses pembelajaran semakin lebih menarik ya dan interaktif. Guru dapat menggunakan media sosial, media visual, animasi, maupun video pembelajaran lain yang tidak agar siswanya tidak terasa bosan dan monoton gitu. Peserta didik juga mungkin siswanya dapat lebih aktif mencari informasi dan lebih kreatif untuk kedepannya. Namun di balik kemudahan tersebut, perkembangan teknologi informasi ini juga menghadirkan berbagai hambatan dan tantangan dalam dunia pendidikan. Mungkin salah satu tantangannya yaitu penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik. Tidak semua penggunaan teknologi ini berdampak positif, ya. Mungkin saat ini banyak pelajar-pelajar yang menggunakan internet dan media sosial bukan untuk belajar, tapi untuk main game atau menonton hiburan lain secara berlebihan gitu. Bahkan mungkin tidak sedikit ya yang terpapar informasi negatif, hoax, atau konten-konten yang tidak mendidik lainnya gitu. Selain itu, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan menurunnya interaksi sosial secara langsung. Banyak peserta didik lebih fokus ke HP-nya, ke gadgetnya, gawainya dibandingkan komunikasi di lingkungan sekitarnya. Hal ini mungkin dapat mempengaruhi kemampuan sosial siswa ini untuk kedepannya gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin tantangan lainnya itu kesenjangan akses teknologi gitu. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan fasilitas yang memadai gitu untuk digitalnya. Masih terdapat sekolah maupun peserta didik yang mengalami keterbatasan perangkat teknologi dan jaringan internet gitu. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, mungkin penggunaan teknologi dalam pendidikan harus diimbangi dengan pengawasan orang tua ya dan gurunya, literasi digital, dan mungkin penguatan karakter agar teknologi dapat bermanfaat positif bagi siswa dan pelajar-pelajarnya.
Dalam perspektif manajemen ASN, perkembangan pendidikan di era teknologi informasi itu menuntut ASN untuk mampu beradaptasi untuk perubahan zaman gitu. ASN atau PNS tidak lagi cukup hanya memiliki kemampuan administratif, tapi juga harus punya kemampuan digital, berpikir kritis, kemampuan komunikasi yang baik, serta bisa memberikan pelayanan publik melalui digital atau versi teknologi yang terbaru saat ini. ASN juga mungkin harus mampu menjadi agen perubahan dalam mendukung pendidikannya lebih modern dan inovatif. Contohnya mungkin memanfaatkan teknologi sebagai sarana edukasi masyarakat melalui mungkin media sosial, flyer, atau melalui pelayanan digital yang lebih efektif mungkin. Selain itu, ASN juga harus memiliki kompetensi digital agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi yang terus berubah gitu. Dalam konteks pendidikan ini, ASN dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses pembelajaran dan pelayanan kepada masyarakat. Ini merupakan salah satu contoh dari nilai berakhlak, yaitu adaptif, yaitu dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kemampuan dalam perspektif Smart ASN, yaitu seorang ASN harus mampu memiliki kemampuan literasi digital, kreatif, inovatif, adaptif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab atau akuntabel. Smart ASN bukan hanya ASN yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga ASN yang mampu menciptakan inovasi melalui teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kualitas pendidikan masyarakat. Sebagai contoh, saat ini mungkin pendidikan tidak mesti harus datang atau konvensional ya metodenya. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat media-media pembelajaran digital seperti e-book, video edukasi, infografis, atau mungkin pembelajaran interaktif yang lebih menarik yang lainnya gitu. Selain itu, media sosial selama ini sering dianggap sebagai sarana hiburan juga sebenarnya dapat dimanfaatkan loh sebagai media edukasi untuk pelajar-pelajar. Informasi pendidikan dapat disampaikan melalui konten digital yang kreatif dan mudah dipahami masyarakat. Menurut saya ya, pendidikan di era teknologi informasi ini bukan tentang kemampuan menggunakan teknologi yang canggih-canggih, tapi juga bagaimana kita dapat membangun karakter dan kemampuan berkritis dalam menghadapi perkembangan informasi yang sangat pesat dan cepat ini. Generasi muda ini juga harus mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh hoax ataupun informasi-informasi palsu yang ada di media sosial. Oleh karena itu mungkin literasi digital dan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, dunia pendidikan sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi lebih maju, modern, dan terbuka. Namun keberhasilan pendidikan di era digital tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, melainkan juga pada kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, tenaga pendidik, ASN, masyarakat, dan mungkin peran orang tua agar mampu teknologi informasi ini benar-benar diserap secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mungkin melalui penerapan nilai-nilai manajemen ASN dan konsep Smart ASN ini, mungkin kita bisa mampu menjadi pribadi yang lebih profesional, adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan pendidikan di era teknologi informasi ini. Ya, mungkin itu saja mungkin yang menurut saya ya, Zaki. Ya Bang, jadi saya setuju juga sama Bang Yogi terkait dengan penerapan pendidikan menggunakan digital. Mungkin Kak Yustika ada pendapat lain nggak? Boleh. Iya Ya, saya setuju dengan pendapat Bang Yogi. Menurut saya, pendidikan digital itu juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena membantu meningkatkan kemampuan teknologi dan kompetensi kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan secara modern dan efisien. Hal ini juga dapat kita tingkatkan dengan meningkatkan literasi digital ASN melalui pendidikan digital dengan memahami penggunaan komputer dan internet.
lalu mengubah sistem administrasi online dan melakukan pengelolaan data secara digital. Hal ini dapat membuat pelayanan kita menjadi lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, pendidikan digital ini juga mendukung masyarakat dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor. Misalnya dengan membuat sistem antrian digital dengan pelayanan online, sehingga ini mempermudah bagi masyarakat. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja kita. Sebagai ASN kita yang memiliki kemampuan digital, kita dapat menghemat waktu kerja, mengurangi penggunaan kertas, serta mempercepat proses administrasi, serta dapat mengurangi dengan terjadinya kesalahan data. Lalu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Kita sebagai ASN dilatih untuk menjadi kreatif, adaptif, dan inovatif, sehingga mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Lalu kita juga mendukung terwujudnya smart governance, yaitu dengan dapat dicapai dengan pelayanan publik menjadi transparan, cepat, akuntabel, dan responsif. Namun pelayanan digital ini juga mempunyai tantangan dari pendidikan digital ini. Yang pertama itu keterbatasan akses internet. Tidak semua daerah mempunyai jaringan internet yang bagus, serta akses teknologi yang masih terbatas. Yang kedua, kurangnya literasi digital, bahwa belum semua ASN mampu untuk menggunakan teknologi digital dengan baik. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang belum memadai seperti komputer yang tidak support, atau laptop, smartphone atau laboratorium digital. Itu menjadi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan digital. Yang keempat, adanya penyalahgunaan teknologi. Ini dapat menyebabkan penyebaran hoaks semakin tinggi, kejahatan digital, dan kebocoran data. Yang kelima, masih kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Saat ini masih sangat diperlukan pelatihan berkelanjutan agar kemampuan digital ASN dan tenaga pendidik masih terus berkembang. Pelayanan pendidikan digital ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas publik karena mampu membuat ASN yang bersifat profesional, melek teknologi, dan bersifat inovatif. Tapi hal ini harus didukung dengan untuk mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersifat optimal dan smart governance. Tetapi diperlukan juga solusi terhadap tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, akses internet, dan rendahnya literasi digital. Menurut saya sekian. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Saya mau nanggepin Kak. Lanjut ini mungkin pro. Kemarin tadi kan kontra, ini pro. Kenapa pendidikan itu perlu untuk menerapkan secara digital? Contohnya kayak kita sudah pengalaman waktu COVID-19. Kita itu waktu itu kuliah daring karena COVID-19. Nah, itu salah satu keefektivitasan kita menerapkan teknologi. Karena kan COVID-19 kita nggak bisa keluar, disuruh untuk di rumah aja untuk memutus rantai COVID-19. Nah, dengan belajar, dengan menerapkan teknologi, kita bisa masih terus belajar, terus bisa mengikuti pembelajaran tanpa harus mengulang lagi untuk pelajaran tersebut. Itu salah satu bentuk penerapan teknologi untuk dunia pendidikan itu bisa efektif. Gitu. Tapi tantangan lainnya mungkin untuk kita sebagai ASN, seperti guru, mungkin ada beberapa guru yang masih gaptek. Jadi dia tidak bisa selalu menggunakan teknologi itu dengan baik. Gitu. Mungkin dia mengetahui bahwa kita dituntun untuk menerapkan teknologi agar lebih inovasi gitu. Tetapi kan ada guru-guru yang sudah cukup umur yang tidak mengikuti teknologi, perkembangan teknologi,
Jadi tidak bisa diterapkan. Mungkin untuk guru-guru yang Gen Z seperti kita mungkin bisa menerapkan pendidikan itu secara inovatif. Jadi memang dibutuhkan digital skill untuk para guru dalam dunia pendidikan. Itu saja mungkin. Ya, oke, baik. Mungkin perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan ya, baik dari segi metode pembelajaran, akses informasi maupun pengembangan kompetensi SDM atau sumber daya manusia. Teknologi memberikan banyak manfaat seperti mempermudah proses belajar, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Dalam perspektif manajemen ASN dan konsep Smart ASN, pendidikan berbasis teknologi menjadi sarana yang penting untuk menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara digital. ASN dituntut memiliki kompetensi teknologi, literasi digital, serta kemampuan berpikir kritis agar mampu menghadapi tantangan di era modern. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta kesiapan SDM atau sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi digital ini. Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan mungkin orang tua untuk meningkatkan kualitas pendidikan digital secara merata. Mungkin pada akhirnya teknologi bukan pengganti manusia ya, tapi alat untuk mendukung kemajuan pendidikan. Dengan penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab, pendidikan di era teknologi informasi diharapkan mampu menciptakan generasi dan ASN yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi perkembangan zaman dan persaingan global. Ya, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bang Yogi kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Itu saja hasil diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.